Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Salam dahsyat. Salam kita berjumpa kembali di dalam Tuhan kita Yeshua HaMashiach. Saudara-saudara, saat ini rindu lagi untuk berbagi kasih lewat firman Elohim. Dan saudara-saudara, biar firman Tuhan senantiasa menjadi berkat bagi kehidupan keselamatan kita. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa Tuhan pencipta langit dan bumi, Bapa Yeshua Yud-He Vav-He, Kulah Tuhan Juru Selamat kami. Syukur Bapa saat ini Kau memberikan kasih karunia-Mu bagi kami, mengenal Engkau, mengenal firman-Mu dan jalan kebenaran-Mu. Mari Roh Kudus-Mu yang akan memimpin, membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu Bapa. Dan biarlah pemberitaan firman ini jadi menurut kehendak-Mu di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Syukur Bapa, Engkau beserta kami di dalam nama Tuhan Yeshua yang Maha Kuasa. Kami akan masuk di dalam pemberitaan firman. Amin. Saudara-saudara kekasih, untuk pemberitaan firman Elohim, firman Tuhan, kita akan baca di dalam Matius 7 ayat 21. Mari kita membaca akan firman yang hidup ini. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Inilah sudah kasih firman Tuhan yang kita akan renungkan dan kita akan nikmati, dan mari kita memaknai akan rahasia kebenaran firman Tuhan ini. Jadi saudara-saudara, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Saudara yang kekasih, sebagai tema dari firman Tuhan ini adalah mengenal Bapa dan melakukan kehendak-Nya. Jadi mengenal Bapa dan melakukan kehendak-Nya, itulah keselamatan. Saudara yang terkasih, di dalam firman ini mengatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan selamat. Saudara, ini menjadi satu pertanyaan bagi kehidupan kita. Apakah kita sudah benar-benar mengenal Dia, mengenal pribadi Elohim pencipta langit dan bumi, mengenal nama kudus-Nya? Saudara-saudara, karena dikatakan bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Sebab di dalam firman ini, kata Tuhan itu bukan nama pribadi, saudara kasih.
tapi itu bersifat umum. Kata Tuhan di sini hanyalah mengakui adanya Tuhan pencipta yang menguasai surga, langit, dan bumi. Tapi ini bukan nama pribadi, saudara. Jadi ini bersifat umum. Ya. Sebab kita mengetahui di dalam dunia ini ada banyak yang disembah, yang diyakini sebagai Tuhan. Saudara-saudara kekasih, kalau kita melihat keadaan di dalam dunia ini, ada banyak nama-nama atau Tuhan yang disembah. Bahkan manusia pun dapat menjadikan dirinya Tuhan. Dan saudara, kalau kita melihat bahwa manusia pun berkuasa untuk membuat Tuhannya sendiri. Kita boleh baca di dalam Yeremia 16 ayat 20. Manusia dapat membuat Tuhannya sendiri untuk jaminan keselamatan atau perlindungannya di dunia ini. Jadi saudara-saudara yang kekasih, mari kita akhir-akhir ini kita mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya, ya, yang pencipta langit dan bumi dan yang empunya surga. Saudara-saudara yang kekasih, sebab di sini kita melihat bahwa tidak semua, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Dan bukan semua yang disembah di bawah kolong langit ini dapat menyelamatkan manusia. Sebab saudara yang kekasih, di dalam Alkitab orang Kristen, satu Alkitab, ya, ada beberapa nama yang diterjemahkan sebagai nama Tuhan. Saudara, jadi di dalam kehidupan orang Kristen, iman orang Kristen, ada yang menyembah Yesus, ada yang menyembah Isa Al-Masih, ada yang menyembah Yesus, ada yang menyembah Yesus, menyembah Allah, menyembah Yahweh, Yehova, Kurios, dan bermacam-macam nama, saudara, yang ada di dalam Alkitab orang Kristen. Tapi saudara, ini menjadi satu pertanyaan bagi kita. Di manakah Tuhan yang benar? Di manakah nama pribadi yang benar? Saudara-saudara, supaya kita berkenan di hadapan Elohim Bapa kita. Jadi saudara-saudara, supaya kita berkenan, maka kita harus mengenal Dia pribadi, nama pribadi, Tuhan yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi. Supaya benar-benar kita tidak binasa atau kita akan diselamatkan. Kita akan diterima masuk di dalam kerajaan surga. Karena firman tadi mengatakan, Matius 7:21, bukan setiap orang yang memanggil nama Tuhan. Jadi saudara-saudara kekasih, hanya orang yang melakukan kehendak Bapa, ya,
apa kehendak Bapa bagi orang-orang Kristen? Saudara, di dalam Yohanes 6 ayat 40 mengatakan bahwa, saudara, mari kita baca. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi saudara yang kekasih, jelas di sini firman Tuhan mengatakan, firman Elohim mengatakan bahwa sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi saudara, jelas firman Elohim mengatakan yang melihat Anak, ya. Tetapi saat ini kita tidak lagi melihat dia secara pribadi seperti 2000 tahun yang lalu ketika dia datang di dalam keadaan manusia, dan dia datang untuk menebus dan menyelamatkan manusia. Dan saudara, dia telah datang untuk mengorbankan nyawanya mati di bukit Golgota, supaya kematian kita, saudara kekasih, ditanggungnya, dan kita akan hidup lewat percaya kepada Tuhan Yesua Yud-He-Vav-He. Saudara yang kekasih, jadi dia datang di dalam nama Yesua. Saudara, Yesua itulah nama di dalam dia menjadi manusia. Dan nama ini adalah nama Bapa, saudara. Sebab, saudara yang kekasih, di dalam Yohanes 5 ayat 43, Aku datang di dalam nama Bapa-Ku, tapi kamu tidak percaya kepadaku. Dan saudara yang kekasih, jadi di sini Tuhan datang ke dalam dunia, misi di dalam penyelamatan. Dia datang di dalam nama Bapa. Dan nama Yesua ini, saudara, tidak lagi dimuliakan, tidak disembah, saudara, tidak dipuja, tidak dihormati. Bahkan, saudara-saudara, di dalam Alkitab orang Kristen, nama ini dihilangkan. Tapi saudara-saudara, ini adalah satu hal yang membuat akan hubungan kita dengan Bapa surga itu seolah-olah terjadi satu kerenggangan, ya. Karena orang-orang Kristen memuliakan bukan lagi Tuhan pencipta, ya, tapi mereka menggantikan nama Elohim, Yesua Yud-He-Vav-He, dengan nama yang lain, saudara. Dan ini adalah suatu, saudara kekasih, pemutarbalikan kebenaran. Sebagaimana kita ingat di dalam Roma 1 ayat 25, saudara kekasih,
di mana karena hikmat, karena manusia yang menganggap mereka berhikmat, ya, dan mereka menggantikan akan kebenaran Elohim, akan kebenaran dan kekudusan nama Bapa dengan nama dusta, ya. Nama dusta yang semua itu adalah berasal dari dunia ini, ya, saudara-saudara kekasih. Jadi kebenaran Elohim itu ada di dalam nama kudusnya. Itulah Tuhan Yesua Yud-He Vav-He. Itulah nama pribadinya, saudara-saudara. Dan tidak ada nama lain di hadapannya, ya. Jadi itulah nama surgawi, saudara kasih. Yesua Yud-He Vav-He. Dialah Tuhan satu-satunya. Dan dia Bapa pencipta langit dan bumi. Dan saudara yang kekasih, kita percaya bahwa di dalam Kisah 4:12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, saudara, yang dikaruniakan Bapa kepada manusia, yang di dalamnya kita akan selamat. Selain di dalam nama kudus ini, nama pribadinya, nama yang kekal selama-lamanya. Itulah Yesua Yud-He Vav-He. Itulah sebabnya, saudara kasih, kita perlu mengenal dan percaya, menerima nama yang benar ini. Karena inilah nama yang maha kuasa, nama yang penuh kemuliaan, nama di atas segala nama. Segala lutut akan bertelut dan segala lidah akan mengaku. Saudara, kita boleh baca di dalam Filipi 2. Saudara kasih, di dalam ayat 10-11. Di dalam nama kudus ini, saudara kasih, kita akan bertelut. Segala lutut akan bertelut dari semua manusia yang ada, lahir dan yang ada di bawah kolongan, akan bertelut di dalam nama kudus ini, Tuhan Yesua Yud-He Vav-He, dan tidak di dalam nama lain. Itulah sebabnya firman Tuhan, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk surga, tetapi hanya orang yang percaya di dalam nama satu-satunya ini, Tuhan Yesua Yud-He Vav-He. Itulah kehendak Bapa hari-hari ini, supaya kita akan diselamatkan untuk masuk di dalam kerajaan surga. Saudara, Tuhan tidak mengenal nama lain, saudara. Tuhan tidak akan menerima di dalam nama lain selain di dalam nama kudusnya, Tuhan Yesua Yud-He Vav-He. Saudara-saudara sekalian, karena firman Tuhan mengatakan kehendak Bapa supaya di dalam kita percaya, maka Dia akan membangkitkan kita, ya. Jadi kebangkitan orang yang mati itu hanya Dia yang berkuasa membangkitkan. Dia yang telah mati di Bukit Coljura, dan Dialah kebangkitan dan hidup, Tuhan Yesua Yud-He Vav-He, saudara. Ya, di dalam Yohanes 11:25. Dialah kebangkitan dan hidup. Sebab tidak ada siapapun, tidak ada, saudara kekasih, ilah manapun yang dapat membangkitkan Anda dari kematian selain Dia yang sudah datang
sebagai kebangkitan dan hidup. Itulah Tuhan Yesua Yud-Heh-Vav-He. Saudara yang kekasih, menjadi satu pertanyaan. Benarkah Yesua itu Yesus Kristus? Benarkah Yesua itu Isa Al-Masih? Benarkah Tuhan itu adalah Yesus atau Yahweh, Yehova dan lain-lain? Saudara, ini menjadi satu pertanyaan yang saudara-saudara menjadi satu pertanyaan besar. Sebab saudara-saudara, jangan sampai kita meyakini suatu nama Tuhan yang buatan manusia, dan bagaimanapun juga itu bukan nama Tuhan. Nah, saudara yang kasih, sebab ini adalah masalah keselamatan, kebenaran, dan kehidupan yang kekal. Saudara, Tuhan menyatakan, jadi Tuhan menyatakan rahasia ini, bahwa namaku Yesua Yud-Heh-Vav-He, bukan Yesus Kristus, bukan Isa Al-Masih, bukan Yesus, bukan Yahweh, bukan Yehova dan lain-lain. Sudah. Jadi mari kita orang-orang Kristen, kita membuka hati dan pikiran kita. Sebab saudara-saudara, jangan sampai kita percaya kepada yang bukan nama Tuhan, dan saudara, kita akan ditolak. Sebab di dalam Matius 7 ayat 22 mengatakan dan 23 bahwa orang-orang yang mengklaim bahwa bukankah dengan nama Tuhan kami bernubuat, bukankah dengan nama Tuhan kami melakukan mukjizat, dan bukankah dengan nama Tuhan kami melakukan perkara-perkara besar, Tapi mengapa firman Tuhan mengatakan dalam ayat 23, aku tidak mengenal kamu. Jadi di sini saudara, kita harus benar-benar mengenal Dia, supaya Tuhan mengenal kita. Saudara-saudara, jadi orang yang mengenal pribadi dan nama pribadi Tuhan yang benar, merekalah yang dikenal oleh Bapa surga. Jadi orang yang percaya di dalam nama kudusnya, nama kekal satu-satunya, nama di atas segala nama, Dialah Alfa dan Omega, Dialah awal dan akhir, Dialah yang pertama dan yang terkemudian, dan Dia tetap sama. Itulah Yesua Yud-Heh-Vav-He. Saudara, Tuhan mengatakan pengampunan dosa hanya lewat nama ini, nama Yesua, saudara. Tidak di dalam nama Yesus Kristus, tidak di dalam Isa Al-Masih, tidak di dalam Yesus dan lain-lain, tidak di dalam Yahweh dan Yehova, saudara. Ini semua adalah nama yang berasal di bawah kolongan. Ini semua adalah nama yang ada berasal dari dunia ini, ciptaan manusia, dan bukan dari surga, bukan daripada Bapa, saudara. Jadi mari kita membuka hati pikiran kita. Mari kita benar-benar sadar saat-saat ini. Jangan sampai kita binasa karena tidak mengenal Tuhan yang benar, saudara-saudara. Karena firman Tuhan ada yang mengatakan, umatku binasa
karena tidak mengenal Tuhan. Di dalam Hosea 4 ayat 6 kalau tidak salah. Jadi umatku binasa karena mereka tidak mengenal Elohim. Jadi saudara-saudara kekasih, jangan sampai kita binasa karena kita tidak mengenal Dia di dalam nama pribadinya. Dan saudara, kita harus mengerti nama pribadi itu adalah Dia sendiri, dan Dia adalah di dalam nama pribadinya. Jadi mari kita memuliakan Tuhan di dalam nama kudus ini. Mari kita memberitakan Injil kebenaran di dalam nama Tuhan Yesua Yud-Heh-Vav-Heh. Itulah saudara yang Tuhan nyatakan hari-hari ini. Beritakan Injilku di dalam nama Tuhan Yesua Yud-Heh-Vav-Heh, supaya kita berkenan dan kita menerima keselamatan daripadanya. Mari saudara-saudara kasih, karena Tuhan akan memuliakan namanya, ya. Tuhan akan memuliakan lagi nama kudusnya ini, saudara yang kasih, ya. Jadi mari saudara-saudara, kita kembali kepada nama yang benar, supaya kita masuk surga, tidak ditolak. Supaya kita tidak ditolak, tapi kita diterima. Dan kita akan menerima kebangkitan hidup. Sebab saudara-saudara kekasih, di dalam Yohanes 10 ayat 28 dia berkata, Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ayat 30, aku dan Bapa adalah satu, ya. Yohanes 10 ayat 28-30. Jadi saudara yang kekasih, kalau kita ada di dalam Bapa, percaya di dalam nama Tuhan Yesua Yud-Heh-Vav-Heh, kita pasti selamat dikatakan. Pasti menerima kehidupan kekal. Pasti kita menerima kebangkitan hidup. Sebab ketika dia datang kedua kali, hanya orang yang percaya di dalam nama kudus ini, Tuhan Yesua Yud-Heh-Vav-Heh, yang akan menerima kebangkitan hidup. Saudara, jadi Tuhan yang menyatakan semua itu. Hanya orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesua Yud-Heh-Vav-Heh yang akan menerima kehidupan, kebangkitan ketika ia datang pada kali yang kedua, saudara. Dan Tuhan menyatakan, orang yang tidak percaya di dalam nama Tuhan Yesua Yud-Heh-Vav-Heh tidak akan bangkit, saudara. Jadi mari kita mengerti, ya. Tidak akan bangkit pada hari kedatangan yang kedua kali. Apa artinya kita berharap kebangkitan, lalu Tuhan tidak akan membangkitkan kita? Karena hanya orang yang percaya pada Tuhan Yesua Yud-Heh-Vav-Heh akan dibangkitkan. Tapi orang yang percaya pada Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Yahweh, Yehova, dan lain-lain, Tuhan bilang tidak akan menerima kebangkitan. Mereka akan dibangkitkan pada hari penghukuman. Jadi saudara, hari-hari ini hari keselamatan. Hari-hari ini adalah hari yang berkenan di hadapan Bapa untuk menyelamatkan manusia. Jadi mari kita terima nama ini, saudara, supaya kita akan masuk surga.
Kalau kita tidak percaya di dalam nama ini, saudara, kita tidak akan diselamatkan. Ini adalah, saudara, kebenaran. Jadi itulah jalan yang sempit, ya. Jalan yang sempit, nama satu-satunya, ya. Tuhan Yesua Yud-He Vav-He. Itulah jalan sempit. Marilah saudara, kita berjuang masuk di dalam pintu yang sempit ini. Dialah Yesua Yud-He Vav-He. Saudara yang kekasih, dialah Yesua mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada seorang yang sampai kepada Bapa kecuali dengan Aku. Jadi marilah, untuk kepastian keselamatan kita hanya ada di dalam nama kudus ini, Tuhan Yesua Yud-He Vav-He. Tidak di dalam nama lain. Jadi saudara, jangan sampai kita menyesal. Jangan sampai kita ditolak Tuhan. Saudara, mari kita hidup melakukan kehendak Bapa. Itulah percaya kepadanya di dalam nama Tuhan Yesua Yud-He Vav-He. Itulah kehendak Bapa, supaya kita akan dibangkitkannya pada akhir zaman, kedatangannya kedua kali. Saudara-saudara yang kekasih, saya kira untuk pemberitaan saat ini kita sampaikan di sini dulu, saudara. Saya percaya Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesua Yud-He Vav-He, mengasihi Anda, menyelamatkan kita semua. Dan marilah kita kembali kepada Bapa yang kekal, yang nama kudusnya, nama pribadinya, Tuhan Yesua Yud-He Vav-He, dan tidak di dalam nama lain. Semua yang nama lain berasal dari dunia dan bukan dari surga. Yang berasal dari surga hanya satu dan satu-satunya, Tuhan Yesua Yud-He Vav-He. Saudara, Tuhan kiranya membuka mata hati Anda. Jangan mengeraskan hati, ya. Apabila engkau mendengar suara Roh Kudus, ya, saudara, jangan mengeraskan hati. Puji akan nama Tuhan yang Maha Kuasa. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua di dalam firman ini. Mari kita akan tutup di dalam doa. Terpujilah Bapa Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Bapa, Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub. Tuhan Yesua Yud-He Vav-He. Tuhan yang ampunya firman. Tuhan yang ampunya surga. Syukur kepadamu Bapa. Engkau melawat umatmu, orang-orang Kristen, orang-orang yang mau percaya kepadamu Bapa. Dan bukakan hati pikiran mereka. Bebaskan mereka dari kebutaan rohani, tidak mengenal Engkau dengan benar. Biar Roh Kudus-Mu bekerja Bapa, menyingkapkan, membukakan segala hal yang terselubung, dan menyatakan segala rahasia-rahasia yang tersembunyi. Syukur Bapa, ya Roh Kudus-Mu yang Engkau telah utus ke dunia untuk memuliakan Engkau, memuliakan namamu, Yesua Yud-He Vav-He. Terima kasih Bapa. Selamatkan banyak jiwa di seluruh dunia ini, untuk mereka percaya, beribadah, menyembah, dan memuliakan namamu yang Maha Kuasa, Tuhan Yesua Yud-He Vav-He, Tuhan satu-satunya, kekal selama-lamanya. Syukur Bapa,
Kami berdoa bagi mereka yang membutuhkan pertolongan, mereka yang sakit, mereka yang berkekurangan, mereka yang dalam keadaan tak berpengharapan. Bapa, mari Engkau mengasihi, mengampuni kami semua, dan Engkau menolong Bapa dengan tangan-Mu yang maha kuasa, membebaskan, menyembuhkan, melepaskan, memberkati orang-orang yang percaya kepadamu dan semua orang yang berharap kepadamu. Syukur Bapa surga, terima kasih Bapa, dan semua dalam kasih dan kemurahan-Mu, dan semua Tuhan ada di dalam panjang sabar-Mu. Selamatkan banyak jiwa Bapa, permuliakan nama-Mu Yesua Yud-He Vav-He di seluruh muka bumi ini. Terima kasih, syukur Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Engkau memberkati akan Bapak Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Engkau memberkati Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan keluarganya. Memberkati segala pejabat petinggi-petinggi negara Bapak, MPR, DPR, dan semua pemerintah baik pusat dan daerah. Memberkati para menteri kabinet, memberkati akan TNI Polri, memberkati akan seluruh rakyat Indonesia Bapak. Syukur semuanya Bapak surga. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa Indonesia, Engkau mengasihi negara Indonesia, karena kami mengasihi Engkau Bapa. Syukur semuanya. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Tuhan Yesua Yud-He Vav-He, Bapa yang ampunya kehidupan, yang ampunya kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin.